mungkin ada yang tahu kajiannya dulu. Sekarang saya ada di sini. Saya lahir di keluarga Katolik, keturunan Tionghoa. Ayah saya sampai hari ini masih di salah satu ketua di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ibu saya alhamdulillah sampai hari ini masih hidup dan salah satu saksi hidup masuknya Tiberias di Indonesia, yang KKR gitulah ya, penyembuhan massa. Nah itu salah satu yang bawa ke Indonesia ibu saya dari Amerika. Saya dibesarkan di asrama Katolik di Ambarawa, Santo Louis ya. Yayasannya secara nasional namanya Panghudi Luhur, tapi secara Katolik namanya Santo Louis. Gerejanya tertua. Asramanya sendiri itu merupakan asrama tertua yang ada di Asia Tenggara. Jadi yang belajar di situ kebetulan bukan cuma orang Indo. Jadi ada yang titipan dari Thailand, titipan dari Filipina. Filipina ada cukup banyak. Malaysia juga ada. SD sampai SMP. Jadi kalau mungkin bapak-bapak pernah ya, ibu-ibu pernah melihat atau melihat di YouTube atau mendengar ya, ada kristolog yang sharing juga kayak gini, pelaku kristenisasi atau pelaku misionaris. Mungkin saya yang paling jelek kali di antara mereka nih, karena saya melakukan hal itu dari usia saya 9 tahun, dari umur 9 tahun, dari kelas 3 SD. Cara-cara yang sederhana adalah mendekatkan anaknya. Jadi dia nggak masuk, kenapa, alasannya apa, saya samperin ke rumahnya, ajak main, ajak ngobrol. Kenapa? Oh, bapak nggak punya uang, ibu nggak punya uang, bakulnya apa, bakul tuh apa ya, jualannya apalah, tumpah atau apa. Terus mau sekolah lagi nggak? Iya tapi nggak punya uang. Mau dibantu nggak? Nah itu kuncinya pak, bantu. Ntar bulan depan udah ikut kelas agamanya, pindah, ada di kelas saya. Jadi banyak temennya, karena memang kita agent kecil-kecil ya, dicetak. Dan itu sampai sekarang masih nyetak kok, masih nyetak. Bisa dicek sendiri ke Ambarawa ya, di depan stasiun terminal bis ya, sampingnya terminal tuh ada Masjid Agung depannya. Bisa dicek, cari di Google Street juga ketemu sih sebenarnya. Asramanya masih ada. Dan kalau mau ngelihat apa yang mereka lakukan, lihat aja sendiri, bisa lihat kok. Nginap di sana, dekat-dekat situ ada hotel, pelajari mereka, kelakuan mereka dan aktivitas mereka. Dan itu memang berjalan. Dulu cuma dari Ambarawa, sekarang seluruh Indonesia. Di Manado sudah ada, di Jawa Timur banyak, di Jawa Tengah ya jangan bicara ya, Jawa Tengah sentralnya sampai Jogja. Bahkan di Jakarta banyak. Adik-adik, sepupu, ponakan, anak bisa jadi ancaman ke mereka. Ya, kita nggak akan pernah curiga kan sama anak kecil umur 9 tahun, kelas 3 SD, kelas 4 SD kalau main kan ke rumah. Nah itu salah satunya. Itu masa kecil saya. Lanjut ke SMP, saya masih di situ. SMA saya di Don Bosco di Kelapa Gading. Alhamdulillah Allah izinkan saya 15 tahun saya beres tuh SMA. Terus saya langsung lanjut ke Leiden, dapat scholarship di Leiden, karena memang juga lulusan termuda. Jadi saya langsung ke Leiden, ambil S1 saya 2 tahun, lalu lanjut S2 saya 1,5 tahun, beres semua, umur 18 tahun. Balik ke Jakarta, tugas di Jakarta, langsung di Frateran. Jadi karena Katolik itu paling rapi ya kalau saya bilang ya, administrasinya ya. Jadi dia punya daftar pastor di Indonesia dari abad ke-17, bahkan mereka sudah tahu siapa yang dikirim ke Indonesia. Jadi nama saya masih ada di katedral. Foto saya pun masih ada. Foto dulu ya, belum segede gini. Masih ya rapi. Enggak pak, kita sama pak. Jadi itu mungkin yang bikin geram sampai hari ini, masih banyak orang yang kontradiktif dengan apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan di Mualaf Center, karena saya merubah banyak hal. Dan memang pilar-pilar di Mualaf Center itu saya bangun dengan cara mengkontra cara mereka. Oke, terus judulnya ya, kenapa saya memilih Islam.
Islam itu bukan pilihan dulu, jujur aja. Pilihan saya dulu tuh malah ke Buddha. Karena dua generasi di atas saya tuh masih pure dari Taiwan sama dari China. Jadi saya pikir kita orang Tiongkok, kita orang Tenggelang ya. Jadi kita benar-benar ditancepin di kepala kita, lahir dimanapun di seluruh penjuru dunia, kita tetap orang Tiongkok. Kita tetap orang Tionghoa. Nah itulah dia itu yang narik. Kayaknya saya balik ke Buddha deh. Karena waktu itu sebenarnya nggak ada yang salah di Katolik, cuman saya jenuh aja. Kejenuhan aja sih. Tiap minggu kegiatannya udah sama, baptis orang, ya kan. Terus ada katekisasi, itu setiap hari ya. Itu setiap hari katekisasi itu orang mau nikah. Kayak kita tuh sekolah pranikah. Kalau pernah main ke EQL, Bakhtiar Nasir punya tuh kelasnya tuh. Jadi tiap hari ngajar, Sabtu Minggu di gereja ya gitu, baptis, pemberkatan rumah, diundang ke sana sini, ya kan, ngasih sakramen, ada yang meninggal, kasih sakramen minyak, ya kan, terus ada yang mau krisma, belajar dulu, sama aja kan, tetap ngajar dan segala macamnya, itu sama sih standarnya. Katolik yang taat, iya. Ini yang membedakan seorang Katolik yang taat atau Protestan yang taat, dia akan mencari kebenaran yang benar. Tapi seorang Muslim yang taat, dia nggak mungkin murtad. Makanya saya ketemu berapa puluh murtadin, saya ajak diskusi, saya ajak debat, saya ajak makan, saya bayarin makanannya. Termasuk yang lagi baru-baru ini yang keren itu, Saifuddin Ibrahim. 2 kali saya ketemu dia, 2 kali kabur, nggak ngerti kenapa kabur dari saya. Padahal makanannya saya bayarin, nggak tak suruh bayar, serius itu. Aduh, terakhir itu saya malah kejar ke rumah dia di Depok. Saya heran nih orang, kenapa kamu murtad? Kenapa istri kamu murtad dan kamu ngaku hijrah? Esensi Islam pun kamu nggak ngerti gitu loh. Alhamdulillah, ala kulli hal. Islam waktu itu saya cuma iseng sama teman saya, jujur aja. Awal pertama kali saya cuma iseng masuk Islam, cuma ngomong sama teman, apakah bisa saya masuk Islam sih? Bro, gue mau masuk Islam, kira-kira gimana menurut lo? Itu bahasanya kurang lebih. Nah, teman saya jawab, lu serius? Gereja gimana? Itu urusan gue. Kalau gitu ya bisa. Bener loh, bisa. Udah ikutin dia kan, ditonton sahadat sama ustadznya dia. Udah iya, udah Islam gue, udah nggak ada apa segala macam. Maaf ya, saya pikiran saya tuh baptis tuh ribet acaranya, ya kan. Dan sebelum dibaptis orang Katolik itu harus katekisasi dan bla 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 bla. Prosesnya panjang, nggak lulus nggak jadi dibaptis, nggak jadi masuk Katolik. Serius, itu susah loh, minta ampun loh. Ini masuk Islam cuma syahadat doang, iya, cuma gitu aja, iya. Lu nggak mau ngecek gue udah disunat, lu jangan buka celana lu di sini. Udah lah, ngobrolan aneh yang akhirnya, gue nggak mau lihat, tapi gue udah disunat. Ya udah, terus mau ngapain lagi? Ya udah, itu salah satu obrolan. Dan selepas itu pun saya masih melayani di gereja.